Kita melihat tentang relevansi, kebutuhan. Ini masih banyak yang perlu kita optimalkan. Apa maksudnya? Kita tidak harus berbicara mengenai kebutuhan dunia, walaupun itu penting. Kebutuhan di dalam negeri kita, karena kita adalah negara besar, negara yang kuat, ini juga sangat penting kita pertimbangkan. Nah, kalau kita lihat secara global, kebutuhan lokal kita dan keadaan ini, kita masih belum mempunyai ekosistem sains dan teknologi yang kuat. Ini bisa kita lihat dari ekonomi, karena ini ekonomi ya. Misalnya industri berbasis teknologi di Indonesia masih sangat sedikit sekali. Nah, mungkin orang-orang sekarang bertanya, apa hubungannya dengan perguruan tinggi? Ini sangat berhubungan. Karena industri berbasis teknologi itu hanya bisa ada dengan adanya inovasi teknologi dari yang dihasilkan oleh universitas-universitas kita. Nah, inilah sebenarnya yang masih harus kita galakkan. Apa tuh kendalanya, Prof? Kendalanya, pertama tentu saja kendalanya adalah untuk membangun ekosistem sains dan teknologi ini, kendalanya satu tentu saja dari segi pendanaan. Nah, ini sebenarnya sudah dalam waktu yang cukup singkat, 7 bulan ini, karena terutama sekali Bapak Presiden sangat ingin meningkatkan ekosistem sains dan teknologi kita dan sangat diperhatikan, kementerian kami bekerja sama dengan mitra kami LPDP kembali lagi, sudah meningkatkan dana riset ini menjadi sangat signifikan dibandingkan dana riset tahun-tahun sebelumnya. Oke. Ya, ini sangat signifikan. Saya bisa sebutkan angkanya baru saja ada peningkatan sebanyak 1,8 triliun untuk dana riset yang... Ini naik berapa persen berarti? Ini naik kalau kita dibandingkan dari APBN ini, maksudnya dari dana riset yang dari APBN itu naiknya, kalau itu hampir 100% dari, ya, jadi 2 kali lipat ini. Tadinya cuma ada yang dari APBN sekitar sekian, lalu ini naik hampir 2 kali, 100% sama dari yang dari APBN. Jadi kita lipat gandakan tahun ini. Itu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kendala, tentu saja selalu kita melihat dari pendanaan dan dari regulasi. Nah, ini juga kami terus-menerus secara cepat tetapi pasti itu membuat regulasi-regulasi yang menguntungkan bagi pertumbuhan sains dan teknologi di negara kita. Satu yang paling penting sekali adalah membuat sistem insentif. Jadi apa insentif bagi para orang-orang yang akan melakukan penelitian berkualitas ini? Dalam suatu sistem, apapun itu sistemnya, ini adalah sistem ekonomi juga. Betul. Kalau tidak ada insentif, tidak akan terjadi sesuatu yang kompetitif dan menghasilkan yang bagus. Nah, yang sebelum-sebelumnya ini agak disayangkan, minim atau bahkan tidak ada insentif untuk mereka yang melakukan penelitian. Jadi mereka yang memenang grant. Nah, ini kami ubah. Dengan adanya dana dari LPDP ini kami ubah sehingga bisa memberikan insentif langsung kepada peneliti. Ini salah satu contoh saja, tetapi sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita tetap kita kejar, kita optimalisasi agar sains dan teknologi kita ini bisa menghasilkan inovasi baru yang akan menjadikan industri. Itu yang pentingnya sih. Itu harapannya. Nah, ya. Kalau kita lihat dari perencanaan, kemudian dari adjustment yang dilakukan memang sudah luar biasa ya, Prof, sampai kenaikannya 100%. Ya. Keterjangkauannya seperti apa? Kan kita suka melihat ada kesenjangan universitas betul. di kota-kota besar atau ke daerah-daerah 3T. Ya. Sementara kita tahu Indonesia luas, masyarakatnya banyak, source kemampuan para peneliti juga kita kadang kita nggak tahu ada di dalam pedalaman Papua menemukan khasiat buah merah. Mereka dia sangat di dalam sekali begitu ya. Sampai kemudian ada riset yang dilakukan bahkan bukan dari Indonesia gitu ya, yang mendeklar itu. Gimana, Prof? Iya. Yang pertama dari tadi dana yang kami dapatkan dari mitra kami LPDP. Ini ada beberapa skema pendanaan yang akan sebentar lagi diluncurkan yang mengkhususkan bagi para peneliti-peneliti yang ada di
yang ada di daerah, dari universitas yang ada di daerah. Lalu seiring dengan itu, kami juga pendanaan atau panggilan dari kompetisi untuk mendapatkan grant, riset grant ini searah dengan program strategis nasional dari Bapak Presiden. Nah, kenapa ini sangat membantu daerah? Kalau kita lihat ketahanan pangan, untuk kita membangun ketahanan pangan, kita perlu pangan itu harus pertama sekali dibangun oleh sains. Kalau pertanian kita tidak dibangun oleh sains, tidak menggunakan sains, tidak mungkin kita akan bisa menghasilkan hasil pertanian yang bisa mencukupi kebutuhan Indonesia secara terus-menerus. Mungkin sekarang cukup, tetapi tanah itu tidak bisa hanya diambil saja. Kalau kita tidak menggunakan sains, lama-lama itu kalau kita bilangnya yield per hektar itu dari tanah itu akan menurun. Jadi kita harus menggunakan sains. Tetapi selain itu, masing-masing daerah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda mengenai pangannya. Tumbuhan apa yang bisa hidup di NTT dan di Papua itu berbeda dengan yang bisa hidup di Jawa. Sehingga perlu pengetahuan dan riset dari universitas lokal untuk membangun ketahanan pangan. Nah, inilah mengapa dengan alignment dengan strategi nasional Astacita dari Bapak Presiden ini sangat membangun daerah. Itu tadi ketahanan pangan. Lalu kalau kita pikirkan ketahanan energi. Ketahanan energi itu tentu saja dari energi terbarukan. Energi terbarukan, sumber daya matahari, itu perlu ada risetnya. Nah, atau sumber daya angin. Nah, ini matahari dan angin di tiap daerah berbeda-beda. Betul. Kembali lagi juga ini tergantung dari riset yang ada di lokalnya. Sehingga itulah mengapa sebenarnya tadi yang dibilang di Papua dan begitu kita mempunyai program atau sebenarnya bukan program ya. Programnya itu dari tadi pendanaan, tetapi ada gerakan khusus dari kami. Saya sangat sering ke daerah. Kita membuat yang namanya riset lokal, ekonomi lokal. Apa ini riset lokal, ekonomi lokal? Sejalan tadi dengan untuk mencapai Astacita, ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi. Ini kita menggali keunggulan universitas lokal. Jadi jangan salah bahwa untuk membangun kekuatan universitas di seluruh Indonesia itu tidak setiap universitas itu harus bagus di semua hal. Tidak. Bahkan lebih penting strateginya adalah tiap-tiap universitas itu mempunyai unggulan. Sehingga yang kami lakukan itu datang ke banyak universitas-universitas daerah, perguruan tinggi untuk mendengarkan apa sebenarnya riset lokal, riset unggulan dari universitas tersebut. Dan kita banyak belajar. Dan ini banyak sekali yang sangat menggairahkan. Ini saya baru pulang dari... Jadi pengen tahu sebenarnya kalau dilihat dari situasi yang disampaikan Prof. Stella sendiri, Indonesia punya source banyak peneliti nggak sih? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Yang sangat membuat saya berbesar hati. Karena sebelumnya tentu saja saya lama, bukan lama sekali ya, saya baru kembali ke Indonesia setelah dipanggil Bapak Presiden itu. Jadi, tapi yang sangat saya jadi harus banyak belajar sehingga saya banyak ke daerah dan yang sangat membuat saya berbesar hati luar biasa bertemu dengan ilmuwan-ilmuwan kita di daerah-daerah yang wah ilmuwan kita luar biasa. Saya kasih contoh nyata. Saya baru pulang dari Universitas Mataram di Lombok. Mengapa? Karena ini sejalan dengan prioritas nasional hilirisasi. Salah satu dari hilirisasi kita adalah rumput laut. Nah, kenapa rumput laut? Wah, rumput laut ini kalau kita bicara ekonomi, pasaran marketnya sekarang adalah 12 miliar US dollar, 12 billion US dollar, besar sekali. Dan mungkin Mbak Maria tidak tahu dan pemirsa juga mungkin tidak tahu, kita adalah penghasil tropical seaweed nomor 1 di dunia. Tropical seaweed? Yes. Kenapa kita kenalnya nggak dari Indonesia ya, Pak? Nah, itu tropical seaweed yang paling banyak di seluruh dunia itu adalah di Indonesia. Oke. Dan tapi kita masih belum menggapai sebagian besar dari 12 miliar US dollar pasaran ini. Kenapa? Karena kita belum menghilirisasikan dengan riset dan teknologi rumput laut kita.
Oke. Rumput laut itu bisa menjadi macam-macam. Betul. Bukan makanan agar-agar, itu yang sudah lama. Rumput laut itu bisa menjadi biofuel. Betul. Rumput laut itu bisa menjadi bahkan fabrik. Rumput laut itu bisa menjadi fabrik untuk material dari material kesehatan seperti kayak Band-Aid begitu, dan macam-macam lagi untuk pupuk. Nah, tapi semua ini perlu riset untuk bagaimana rumput lautnya dikembangkan. Nah, saya ke Universitas Mataram, saya sebenarnya ke situ karena UC Berkeley sangat tertarik untuk membuka riset di situ bersama dengan industri. Lalu juga dari China juga sangat tertarik membuka di situ. Dan saya belajar dulu, adakah ilmuwan yang di situ? Wah, ternyata ada. Ini satu saja contoh, namanya Mas Eka. Beliau ini salah satu ilmuwan yang sangat masih muda, Mas Eka, di Universitas Mataram, tapi dia luar biasa prestasi internasionalnya mengenai riset tropical seaweed, riset rumput laut, dan ini sangat diperlukan sekali. Ini ada satu contoh saja. Di Aceh saya bertemu dengan banyak ilmuwan yang luar biasa tentang nilam yang dipakai di seluruh parfum. Parfum itu harus ada nilam. Kita sangat mempunyai produksi nilam, tapi itu harus diolah dengan riset. Banyak sekali di NTT saya ketemu dengan ilmuwan yang hebat. Jadi banyak sekali, dan sangat membesarkan hati. Tetapi kembali lagi, kita harus membentuk ekosistem sains dan teknologi kita agar ilmu-ilmuwan kita ini bisa berkembang. Oke.